Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian kelas 12 yang Pak hormati, Pak banggakan, pada kesempatan yang baik ini kepada siswa sekalian SMA Negeri 3 Muratara kelas 12, saya akan menyampaikan materi mata pelajaran PKN, yang mana mata pelajaran PKN pada bab 1 ini yaitu berkaitan dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pada bagian A, makna hak dan kewajiban negara. Hak merupakan semua hal yang Anda peroleh atau kita dapatkan. Hal tersebut dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Setiap hak diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Dengan kata lain, hak baru bisa diperoleh apabila kewajiban sudah dilakukan. Misalnya, seorang pegawai berhak mendapatkan upah apabila sudah melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Pada pembelajaran di kelas 11 yang lalu, kita sudah diperkenalkan dengan konsep hak asasi manusia. Menurut kita sama atau tidak makna HAM dengan konsep hak warga negara. Untuk mengetahui itu semua, coba kita cermati uraian-uraian materi yang akan kita sampaikan dalam makna hak dan kewajiban warga negara. Hak asasi manusia atau hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Kenapa dikatakan hak asasi manusia? Karena setiap manusia mempunyai hak yang melekat pada diri manusia tersebut. Karena itu hak asasi manusia itu berbeda dari pengertian hak warga negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak asasi sifatnya universal, tidak terpengaruh statistik kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi hak warga negara merupakan status kewarganegaraan tersebut. Hak sifatnya universal terhadap setiap warga negara. Akan tetapi hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Dengan kata lain, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia tetapi dapat dilakukan bahwa semua hak asasi manusia juga merupakan hak warga negara. Misalnya, setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia adalah hak warga negara Indonesia saja. Ketentuan ini tidak berlaku bagi hak negara bukan warga negara Indonesia. Jadi pada dasarnya hak dan kewajiban warga negara tersebut tidaklah sama dengan hak asasi manusia pada pelajaran yang kita pelajarkan pada kelas 10 atau kelas 11 yang lalu. Jadi pada hakikatnya hak warga negara meliputi dan hak konstitusi, hak hukum, hak konstitusional adalah hak yang dijamin dalam undang-undang dan tahun 1945 NKRI tahun 1945. Sedangkan hak hukum timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan undang-undang di bawahnya. Pada dasarnya, hak asasi manusia ini merupakan suatu kewajiban bagi kita semua, yang mana dalam hak warga negara, kewajiban warga negara kepada bangsa dan kewajiban negara terhadap rakyatnya. Berdasarkan dengan konsep kewajiban negara, kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindak atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apa yang membedakan dengan kewajiban asasi manusia? Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari atas kewarganegaraan. Demikian oleh orang tersebut, sementara kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi konsep kewajiban warga negara memiliki cakupan yang lebih luas karena meliputi
pula kewajiban asasi manusia. Misalnya di Indonesia, menghormati hak hidup merupakan kewajiban bela negara. Haknya merupakan kewajiban warga negara Indonesia. Sementara warga negara asing tidak dikenankan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban warga negara merupakan hal yang saling berkaitan dengan keduanya, memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapat hak karena kewajibannya dipenuhi. Misalnya, menjadi kewajiban selain itu hak didapatkan seseorang sebagai akibat dan kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain. Misalnya, seorang pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tersebut sebagaimana salah satu akibat dari dipenuhinya kewajiban oleh seorang guru, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak, dan begitu pun sebaliknya. Akan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidaklah sesuai penghidupan yang layak meskipun menjadi hak. Tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalankan kehidupannya. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Apabila keseimbangan itu tidak ada, akan terjadi kesejahteraan sosial yang berkepanjangan. Terjadinya kesenjangan sosial ini mengakibatkannya banyaknya hal-hal tindakan-tindakan kriminal yang membuat tidaknya kondusivitas keamanan warga negara pada umumnya. Demikianlah penyampaian tentang materi pada bab 1 ini, yaitu pada bagian makna dan kewajiban warga negara. Pada dasarnya saya ucapkan kepada kalian semua, makna hak dan kewajiban warga negara ini, kita mempunyai hak dan kewajiban. Kita harus mempunyai hak kita untuk menjadi warga negara yang baik, mendapatkan kesejahteraan, dan kewajiban kita sebagai warga negara selalu dalam lindungan Allah SWT dan taat kepada semua peraturan yang ada. Demikianlah saya sampaikan. Saya akhiri materi pada siang hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.